teman-teman. Aku Zudan. Aku Marlinda. Aku Vanessa. Aku Dini. Aku Dias. Aku Nadifa. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan vlog kami mengenai kearifan lokal Kabupaten Semarang. Check it out. Kearifan lokal di Kabupaten Semarang yang pertama ada serabi. Serabi ini berasal dari Nyampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Serabi ini merupakan makanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan yang dibakar dengan tungku yang terbuat dari tanah liat. Serabi ini merupakan makanan yang dianggap oleh masyarakat makanan pembawa jodoh. Serabi ini berbentuk bulat pipih yang berwarna hijau, coklat, putih, dan untuk memakannya kita perlu menambahkan kuah santan dan juga gula aren. Kearifan lokal yang kedua yang terdapat di Kabupaten Semarang adalah tari prajuritan. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu tari prajuritan? Tari prajuritan adalah kesenian daerah yang berasal dari Kabupaten Semarang. Jenis kearifan lokal ini termasuk ke dalam seni tari. Nilai budaya lokal apa sih yang terdapat di dalam tari prajuritan? Tari prajuritan ini digunakan sebagai sarana hiburan dalam suatu acara. Bisa juga digunakan untuk menyambut tamu loh. Sekarang, apa yang menjadi ciri khas dari tari prajuritan? Biasanya, tari prajuritan menggunakan kostum dan properti yang khas. Contohnya seperti tameng dan pedang yang menggambarkan seorang prajurit. Nah, teman-teman, tahukah kalian tentang legenda Rawapening? Ya, legenda yang terkenal dengan tokoh utamanya yang berwujud naga, yaitu Baru Kelinting. Jadi, legenda ini berasal dari Kabupaten Semarang. Letak Rawapening sendiri ada di antara Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru. Jadi, letak Rawapening sendiri ada di antara Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, dan Kecamatan Tuntang. Kisah ini diawali ketika seorang gadis cantik diminta ayahnya untuk mengambil pusaka di rumah sahabatnya bernama Ki Hajar Salokantara. Di sana, Ki Hajar Salokantara telah berpesan bahwa pusaka itu tidak boleh ditaruh di atas mangkuan. Akan tetapi, karena kelelahan, Dewi Sawitri lupa mengenai larangan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Salokantara. Ia beristirahat dan menaruh pusaka itu di atas pangkuannya. Kemudian ia tertidur. Dia terkejut saat bangun karena pusaka itu sudah tidak ada di pangkuannya. Melihat hal itu, Dewi Sawitri pun bercerita kepada ayahnya. Setelah mendengar cerita dari Dewi Sawitri, ayahnya langsung menemui Ki Hajar Salokantara. Di sana, ketika Ki Hajar Salokantara mendengar cerita dari ayahnya, Ki Hajar Salokantara hanya terdiam karena sebenarnya Ki Hajar Salokantara tahu bahwa pusaka itu telah masuk ke dalam rahim Dewi Sawitri. Ki Hajar Salokantara hanya meminta mereka mencari cara gimana sih buat menyembunyikan aib kehamilan Dewi Sawitri. Singkat cerita, untuk membantu mereka, akhirnya Ki Hajar Salokantara diminta untuk menikah dengan Dewi Sawitri. Setelah mereka menikah, Ki Hajar Salokantara meminta izin untuk bertapa di Gunung Telomoyo. Namun sebelum pergi, Ki Hajar Salokantara berpesan ketika anaknya lahir, sang ibu harus mengikatkan gelang di pergelangan tangan anaknya agar kelak dia bisa mengenalinya. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya Dewi Sawitri pun melahirkan. Akan tetapi ia sungguh terkejut karena bayi yang ia lahirkan berwujud naga. Setelah bayi itu lahir, dia diberi nama Baru Kelinting. Ketika Baru Kelinting beranjak besar, ia ingin tahu siapa ayahnya. Setelah itu, Dewi Sawitri memintanya untuk mencari ayahnya di Gunung Telomoyo. Setelah Baru Kelinting pergi ke Telomoyo, ia pun bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu sudah melihat gelang yang diikatkan di tangannya. Dia sudah menyadari bahwa anak itu adalah anaknya. Namun, untuk membuktikan hal tersebut, ia meminta Baru Kelinting untuk memutari atau bertapa di Gunung Semar. Pertapaan ini bertujuan agar
Baru Kelinting bisa berubah wujud menjadi manusia kembali. Setelah itu, Baru Kelinting melakukan apa yang diperintahkan oleh Ki Hajar Salokantara. Kemudian setelah ia bertapa, ia berubah menjadi seorang anak. Akan tapi, ia berubah menjadi seorang anak yang buruk rupa dan berbau amis. Suatu ketika ia datang ke sebuah desa di mana penduduknya sedang berpesta. Di sana ia ingin meminta makanan. Akan tetapi para warga desa yang angkuh dan sombong tidak memberinya makanan dan malah justru mengusirnya. Akan tetapi ada seorang wanita tua bernama Nyilatung yang akhirnya memberikan dia makanan. Kemudian Baru Kelinting memberikan Nyilatung sebuah lesung dan memberitahunya bahwa ketika Nyilatung mendengar bunyi kentongan, ia harus segera naik ke lesung itu agar selamat. Tak lama kemudian Baru Kelinting menancapkan sebuah lidi di desa itu. Kemudian ia berseru, siapapun yang bisa ia menancapkan lidi itu dan kemudian berseru, siapa yang bisa mencabut lidi ini? Kemudian di Kabupaten Semarang ada apa lagi sih? Yuk kita simak lagi. Yang keempat atau yang selanjutnya yaitu ada kearifan lokal Iriban Banyu yang terdapat di daerah Ungaran bagian barat. Deskripsinya yaitu sebuah tradisi yang dilaksanakan selama 1 tahun sekali pada hari Sabtu Pahing bulan Rajab yang digunakan untuk rasa ikhtiar manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mengalami kekeringan saat musim kemarau. Lalu dilanjutkan untuk nilai-nilainya yang terdapat dalam kearifan lokal tersebut adalah yaitu nilai sosial pada bagian kerjasama dalam melaksanakan tradisi tersebut dalam pengiringan suatu anak yang membawa ayam. Kemudian ada nilai keagamaan yaitu terhubung pada bagian dengan hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap kepercayaan kita agar tidak mengalami musim kemarau. Yang berikutnya yaitu ada gambaran atau mengenai urutan dalam kearifan lokal ini, yaitu yang pertama ada seorang anak lelaki yang membawa ayam jantan lalu diiringi oleh 2 anak perempuan dan diiringi juga berbagai macam kuda lumping yang menari di sepanjang perjalanan dengan tujuan untuk membawa anak tersebut ke suatu sendang yang digunakan untuk menyembelih suatu ayam tersebut yang dibawa agar prosesi tradisi adat ini terlaksana. Selanjutnya adalah Gobag Sodor. Gobag Sodor atau yang sering kita sebut dengan galah asin adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Ungaran. Jadi ada beberapa nilai yang dapat kita ambil dari permainan Gobag Sodor, seperti nilai kerjasama dan nilai kekompakan. Gobag Sodor itu sendiri permainan yang dilakukan dengan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Nah, yang terakhir ada nih peninggalan bersejarah yang cukup terkenal di Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo ini terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan. Nah, Candi Gedong Songo ini juga merupakan peninggalan dari budaya Hindu. Nama Gedong yang berarti rumah dan Songo yang berarti 9 dari bahasa Jawa. Gedong Songo secara keseluruhan memiliki arti 9 rumah yang terletak di lereng Gunung Ungaran. Nah, itu dia kearifan lokal yang ada di Kabupaten Semarang. Bagaimana kearifan lokal di daerah kalian? See you.